Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kali ini kita sudah masuk ke segmen konsultasi hukum. Bagi Anda pemirsa yang ada di rumah yang juga ingin melakukan konsultasi hukum dengan Cak Bowo, silakan saja untuk bergabung, bisa via SMS ataupun WhatsApp ya, di 087803 kali 41717. Anda bisa bertanya-tanya atau mungkin sharing pendapat yang sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, atau mungkin di luar topik, monggo silakan saja. Tentunya ya berkaitan dengan masalah hukum ya, silakan saja. Baik, yang di studio mungkin yang ingin bertanya, monggo silakan. Ya, baik. Saya mau bertanya Cak Bowo. Ya. Saya Suryani. Ya, silakan Ibu. Kenapa sekarang banyak pejabat yang tidak menghafal Pancasila? Oke, baik. Terima kasih Bu Suryani. Nah, ini masalah pejabat tadi ya, sempat disinggung Cak Bowo juga ya. Kenapa sekarang ini kok pejabat-pejabat ini cenderung tidak hafal Pancasila? Karena pejabatnya ini sudah tidak lagi dia itu menghayati apa arti pemimpin, apa arti kehidupan Pancasila, apa dasar negara. Tidak ada, saya pikirkan itu, makanya dia itu lupa. Jadi kalau ada pejabat tidak bisa menghafal Pancasila, coret aja dari jabatannya. Kalau saya demikian. Iya toh. Kalau nggak, sekarang trennya yang nggak hafal Pancasila malah jadi duta Pancasila loh, Cak Bowo. Yang kapan hari itu ada artis itu, Cak? Iya. Masih inget ya? Yang nggak hafal Pancasila malah jadi duta Pancasila. Gimana itu kan penilaian subjektif. Nah, penilaian subjektif. Kalau kita itu menilai kalau nggak hafal Pancasila untuk apa? Orang itu dihadirkan dikarenakan ada suatu rep skornya, ada prestasinya. Kalau nggak prestasi itu apa? Dijadikan duta Pancasila. Ya itu adalah pemilihan yang nggak adil, sepihak. Nah, oleh karena itu, ketika pejabat sudah tidak hafal Pancasila, bisa nanti ini banyak media, bisa dimedsoskan, bisa di TV kan. Kalau sampai nggak hafal Pancasila, itu namanya keterlaluan, kebangetan sekali, ya itu. Kalau dulu, ingat loh, seperti dulu, kalau saya nggak hafal Pancasila, sama mama saya dikeruwes saya. Loh, iya benar, loh dikeruwes saya, loh iya. Tapi kalau sekarang enggak, ya toh. Kalau dulu kan banyak orang tua itu ketika nggak hafal Pancasila akan dikeruwes, tapi sekarang itu nggak hafal malah dibiarkan. Kenapa? Pancasila sudah nggak ada diajarkan di negara kita, sudah laleh, sudah lupa. Jadi paham Pancasila ini sudah ada, baru sekarang ini dengung-dengungkan. Loh, sebetulnya kalau kita itu punya dasar negara, ya tiap-tiap ya bagaimana diberikan suatu alam pikirannya, ya dimasukin. Ini adalah satu ideologinya, kan gitu. Kalau kita bicara ideologi A, B, C, D, tapi janganlah kita punya ideologi apa sih? Pancasila, cukup titik itu. Nah, kalau kita melihat apa pejabat nggak hafal Pancasila, karena pejabatnya nggak mempelajari, coba dia menghayati, akan dihayati di hatinya, itu nggak akan mungkin dia menghafalkan lupa, karena nggak dihayati apa sih arti Pancasila. Kalau dulu Pancasila setiap 17 Agustus itu Pancasila dipajang setiap kampung-kampung bentuk Pancasila lambang negara itu. Tapi sekarang nggak ada. Yang ada banner. Inilah pemimpin, cobloslah ya itu. Nah itu banner yang banyak Pancasila nggak ada. Bendera nggak ada, sih ada adalah gambar-gambar orang, ya toh? Ya kan ada maksud tertentunya kan Cak Bowo, kan dalam rangka pilkada. Iya. Kan gitu. Kadang-kadang saya tahu begitu lama sampai mulutnya dicoblos. Bolong itu, saya tahu, loh itulah seperti itu. Jadi apa? Jadi kalau kita itu cinta pada negara, cinta pada Pancasila, cinta menjadi lambang kita merah putih, yaitu satu bangsa. Kita merah putih dihadirkan semua nggak sekarang? Coba, kalau sudah menghadapi tentang pemilihan daerah ini. Ya, kenapa Cak? Banyak gambar orang itu. Ya iyalah Cak, kan yang dipilih orang. Iya, memang bingung. Masa binatang? Masa ya orang dong. Tapi kalau gambarnya bendera ya mungkin nanti gitu mungkin. Cak Bowo maksudnya nanti aja gitu. Iya. Maksudnya kan gitu mungkin. Kok gak gambar King Kong ya? King Kong ini gambar kalian. Nah inilah. Jadi memaknai bahwa kita ini sudah lupa lah.
Jangankan sama Pancasila ya, sama merah putih aja gambarnya coba. Jarang sekali kan? Ya, Lihat betul. merah putih jarang sekali, ya kan? Iya. Kalau nggak pas 17-an aja di mana-mana kan, gitu ya, Cak, Ya, ya. 17-an saja, tapi seharusnya wajib ada merah putih ya, minimal ada banner orang gambarin merah putih benderanya kan begitu. Tapi bendera nggak ada tulisannya pilihlah saya menjadi presiden, saya menjadi ini ya toh. Ya. Mesti harus saya menjadi apa ya toh? Iya, Cak. Apalagi tulisannya kalau nggak itu, Cak, kalau Oh, iya. pilkada. Kok nggak ada ya? Saya akan menjadi orang yang ikhlas bekerja. Kok nggak ada begitu ya? Saya mesti pimpinan. Baru nanti. Hah? Nanti mungkin akan ditiru mungkin usulnya dari Cak Bowo. Iya, mudah-mudahan nanti kita bekerja Iya. dengan keikhlasan gitu aja lah. Jadi pemimpin yang ikhlas ya toh. Jangan sampai nggak ikhlas. Kalau pemimpin nggak ikhlas nggak barokah lah. Contohnya Betul, demikian. betul. Makanya kalau sekarang ini pemilihan langsung ini memerlukan biaya yang banyak. Tapi tidak apa-apa lah. Memang itu adalah suatu hubungannya dengan Ini demokrasi kan, Cak? Ya. Maksudnya kan begitu, demokrasi gitu ya maksudnya. iya, demokrasi. Saya dulu demokrasi saya harapkan itu wah bersih. Ternyata semakin demokrasi semakin banyak korupsi. Ya, itu Harapan saya dia. demikian. Kenapa? Nggak taunya. Ya. Ada motivasinya. Dikarenakan apa? Memang menjadi semua pimpinan sekarang ini dipilih itu mahal. Ya, ya pasti. Ada mahar. Tapi nggak ada lahar, nggak ada ya. Yang ada mahar, lahar nggak ada. Gunung Meletus baru. Oke. Ya. Ya, gimana Bu Suryani? Udah terjawab ya? Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan monggo. Ya. Kenapa Cak Bowo generasi sekarang ini tidak mengenal sopan santun terhadap yang lebih tua? Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Suryani. Jadi memang sekarang trennya gitu ya, Cak Bowo. Ya. Anak-anak zaman sekarang yang masih muda-muda itu kayaknya kok cuek aja, kurang sopan santunnya sama orang yang lebih tua. Itu kenapa sih, Cak Bowo? Ada hubungannya nggak dengan Pancasila ini? Pemaknaan Pancasila ya tepatnya ya. Gimana, Cak? Iya dong. Karena Pancasila tidak lepas dari budi pekerti pengajarannya. Jadi orang itu berbudi pekerti, sopan santun, itu sebetulnya. Nah, sekarang itu sudah tidak lagi ada hal seperti itu. Apalagi tentang masalah pendidikan, dan kalau dulu ada namanya P dan K, pendidikan dan kebudayaan, sekarang dirubah. Sebetulnya pendidikan dan kebudayaan itu salah satu maknai, Iya. maka banyak budaya kita yang hilang. Ya. Contohnya, reok, ini mau pudar ini, sudah di Malaysia. Iya. Ya, ini. Kemudian Jalan Kepang sudah ke Malaysia. Legong sudah budaya-budaya kita sudah di sana semua. Jadi budaya kita itu sebetulnya banyak budaya ini sudah hilang. Contohnya sekarang, kalau dulu kita tahu ada wayang orang, banyak sekali senang, ya toh. Ya. Kalau dulu ya, zaman saya ada wayang kulit, ya toh. Ya. Ada wayang titi, ya toh. Nah, yang nggak ada lagi, tahu gak men? Apa, Cak? Kentrung. Nah, kentrung bisa pakai kacamata. Ini namanya kentrung. Nah, kentrung. Nah, itu nggak ada. iya, Contohnya, iki piye lah, iki piye. Orang-orang nggak ada sekarang itu. Padahal itu kentrung itu. Nah, kita itu bisa nantinya, kalau kita, ya, jiwa kita sehat. Ya. Mesti badan kita juga sehat. Jiwa kita nggak sehat, pikiran kita nggak sehat, penyakit keluar semua. Betul. Banyak penyakit. Betul. Sekarang banyak penyakit loh. Kenapa? Iya. Karena banyak jiwanya nggak sehat. Nah, makanya lagu Indonesia Raya Ya. sekarang semua pada lupa. Ya. Indonesia Raya itu ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, sekarang nggak ada, ya toh? Kalau badannya kurus-kurus, ya jiwanya nggak bisa. Ya seharusnya badannya itu sehat, ya toh, jiwanya sehat. Betul. Harusnya gitu ya, Cak Bowo ya. Sekarang mahal semua ini. Apanya, Cak, yang mahal? Gula larang, kopi larang, beras larang, larang semua. Oh. Jadi kurus-kurus sekarang. gitu ya? Iya.
Loh iya loh, banyak pemuda yang kurus-kurus. Diet. Apa? Diet. Kok diet? Ya tadi namanya sekarang mahal semua. Yang nggak mahal itu apa? Apa? Garam aja mahal. Iya. Gak tahu ya nggak mahal. Kentut. Iya kan? Karena kita nggak bayar, semua bayar ya toh. Ya itulah, maka dengan demikian ini negara kita itu harus berhati-hati. Dalam arti apa yang menjadi pertanyaan dari Suryani tadi, kenapa anak muda gak sopan-sopan? Gak ada pendidikan, gak ada mata ajaran budi pekerti. Yang sekarang ini canggih-canggih, sudah yang ada makanya itu internet lah, ya namanya laptop lah, ya ini kan sesuatu pembentukan yang memang modern boleh lah. Tapi sekarang ini kalau bisa itu penggunaan tinggi. Kalau bisa sekapus, wah orang sekapus tinggi itu. Tapi budi pekerti nggak ada. Seakan-akan wah. Nah, solusinya gimana, Cak? Solusinya? Ya solusinya bagaimana? Sekarang itu nggak usah muluk-muluk. Yang penting adalah satu, kita negara kesatuan, cinta pada bahasa kita, cinta pada tanah air kita, kan begitu. Terus kalau nggak bisa Inggris nggak bahasa, toto kromo sudah mboten wonten, sopan santun mboten wonten, bahasa kromo mboten wonten, yang ada bahasa Indonesia. Indonesia. Nah dari itulah yang menjadi satu pedoman. Kalau toto kromo sekarang bahasa banyak itu, sekarang sudah tidak ada lagi. Tiap orang bahasa Indonesia, akhirnya dari budi pekerti hilang, akhirnya gitu nantinya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sopan santun pada orang tua. Narkoba begitu besar, sehingga 60% orang itu 60% nih banyak perkara narkoba, 40% baru perkara yang umum. Jadi kalau demikian kita menjadi satu negara kita sudah menjadi negara yang apa kita? Apa? Bahaya. Teroris bahaya, narkoba bahaya, korupsi bahaya, dan lain-lainnya bahaya semua. Sehingga negara kita nggak seperti dulu. Jadi kalau dulu kejahatan itu diminimalkan bisa, tapi sekarang sudah nggak bisa. Karena ya tadi, kenapa? Angka-angka tentang hubungannya dengan narkoba begitu melonjak, dengan yang lain begitu melonjak. Karena itu tadi, kita nggak memaknai tentang arti budi pekerti, sopan santun, tradisi, adat istiadat. Itu sebetulnya penting. Nah sekarang ini kita hadapkan bagaimana negara dan pemerintah ini untuk meminimalkan tentang apa yang menjadi sopan santunnya. Jadi kayak perguruan tinggi aja bisa sampaikan. Kalau kita perguruan tinggi, kalau kita itu kita mencapai suatu internasional dan sebagainya kan begitu. Memang tujuannya, tetapi tidak dilahirkan, yaitu seorang cerdas anak bangsa itu tidak ada satu sopan santunnya, tidak ada satu budi pekertinya, kan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang gelundung. Di mana? Di penjara. Aduh, ya kan? Ya. Kita akan jeda sebentar ya, Cak Bowo. Kita akan kembali lagi nanti, dan pemirsa kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut.